Oke, kalau misalkan manusia itu punya namanya identitas, punya nama, benar ya? Ternyata trigonometri itu juga punya identitas. Nah, apa identitas dari trigonometri? Sebelumnya aku ucapin selamat datang di YouTube Axon Course. Di video ini kita akan bersama-sama bahas tentang identitas trigonometri. Tapi nggak lupa aku mau ngajak kalian untuk subscribe, tombol subscribe atau lonceng yang ada di bawah. Dan juga jangan lupa untuk share link dari YouTube channel ini ke teman-teman kalian. Terkait identitas trigonometri, ternyata trigonometri ini juga punya identity atau identitas ya. Jadi ada 3 saja. Jadi sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini dapatnya dari mana sih? Mungkin kalian bertanya-tanya. Jadi kalau kalian lihat dan ingat di segitiga siku-siku, ini alfanya, makanya adalah de, ini adalah mi, dan ini adalah sa. Oke. Ini kan berlaku Pitagoras kan? Berarti kan de kuadrat tambah sa kuadrat sama dengan mi kuadrat. Benar ya? Kalau semuanya saya bagi dengan mi kuadrat, maka jadinya apa? De kuadrat per mi kuadrat tambah sa kuadrat per mi kuadrat sama dengan mi kuadrat per mi kuadrat. Oke. Demi adalah sin karena ada kuadratnya, sin kuadrat alfa. Ini kan? Lalu sami cos kuadrat alfa, gitu ya. Mi per mi berarti 1 ya, mi kuadrat per mi kuadrat. Maka sin kuadrat tambah alfa plus cos kuadrat tambah alfa sama dengan 1. Gitu ya. Sekarang kita akan temukan rumus yang kedua. Tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, ini sama asalnya dari yang ini ya. De kuadrat tambah sa kuadrat sama dengan mi kuadrat. Kalau kita bagi ini dengan sekarang sa kuadrat ya, berarti jadi de kuadrat per sa kuadrat tambah sa kuadrat per sa kuadrat tambah mi kuadrat per sa kuadrat. Oke, sorry ini sama dengan ya, bukan tambah ya. Oke, dihapus sedikit aja biar jelas. Oke. Berarti de kuadrat bagi sa kuadrat, de sa, tangan ya. Tan kuadrat alfa, sa kuadrat bagi sa kuadrat 1. Ini mi kuadrat per sa kuadrat, kalau sami itu kan cos, ya kan? Kalau mi sa maka secant. Oke ya, secant kuadrat alfa. Oke, sama halnya dengan yang rumus terakhir, d kuadrat tambah se kuadrat sama dengan mi kuadrat. Oke. Sekarang kita bagi dengan d kuadrat ya. D kuadrat per d kuadrat tambah sa kuadrat per d kuadrat sama dengan mi kuadrat per d kuadrat. Oke. D kuadrat per d kuadrat adalah 1. Sa kuadrat per d kuadrat ini kalau desa kan tan. Kalau sa d berarti kotan ya. Kotan kuadrat alfa. Kalau demi itu sin, maka mi d adalah kosekan ya, kosek kuadrat alfa. Maka berlaku identitas ini 1 plus kotan kuadrat alfa, ini sama aja ya, sama dengan kosekan kuadrat alfa. Oke, contoh soal nih. Diketahui sin theta tambah cos theta sama dengan 6/5. Tentukan nilai dari sin theta kali cos theta. Oke, semua masih ingat ya yang aljabar rumusnya A plus B dikuadratkan gini ya. Ini sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Ini harus diingat ya. Jangan sampai kalian salah menjabarkan. Oke. Nah, kita coba buat sin theta tambah cos theta ini dalam bentuk kuadrat gini ya. Sin theta tambah cos theta dikuadratkan. Berarti jadinya sin kuadrat theta tambah 2 sin theta cos theta ditambah cos kuadrat theta. Ya, karena kita mau mencari sin theta kali cos theta. Oke. Sin theta tambah cos theta kita tahu 6/5. Berarti ini 6/5 dikuadratkan. Nah, ini kita harus tahu nih. Sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta. Kita tadi sudah belajar identitas trigonometri. Ini adalah 1. Benar ya? Dijumlah adalah 1 ditambah 2 sin theta cos theta. Nah, yang mau kita cari ini loh, sin theta cos theta. Benar ya? Jadi memang dalam pembuktian identitas trigonometri ini atau pengerjaan soalnya kita perlu konsep-konsep aljabar. Oke ya. Ini berarti 36 dibagi 25 sama dengan 1 plus
2 sin theta cos theta. Ini kita pindah luas satunya, 36/25 min 1 sama dengan 2 sin theta cos theta. Oke, kita lanjutin di sini. Maka 36/25 min 1 itu kan 25/25 ya. Sama dengan 2 sin theta cos theta. Ini akan jadi 11/25 sama dengan 2 sin theta cos theta. Maka sin theta cos theta tinggal 11/25 dibagi 2 ini ya. Berarti 11/25 dikali setengah. Kita temukan 11/50. Oke, contoh soal berikutnya kita mau membuktikan nih. Jadi kalau membuktikan kita harus buktikan bahwa yang ruas kiri sama dengan ruas yang kanan. Caranya adalah kita mengerjakan yang ruas kiri aja, nanti hasil akhirnya harus sama dengan yang ruas kanan gitu ya. Nah, caranya seperti apa? Ini tidak ada cara yang pakem dan pasti harus pakai rumus ini, tetapi teman-teman semua bisa mencoba dengan mengotak-atiknya dengan menggunakan identitas trigonometri gitu ya. Jadi kita coba nih ya. 2 min secant kuadrat beta per secant kuadrat beta. Hasilnya harus sama dengan yang atas ini nanti ya. Sekarang kita coba dulu. Lebih mudah kalau secant, kosekant, kotangan kita ubah ke sin kostan gitu ya. Berarti ini 2 min 1/, cos kuadrat beta per 1/, cos kuadrat beta ya. Untuk yang atas kita setarakan dulu penyebutnya ya. Jadi cos kuadrat beta berarti yang ini jadi 2 cos kuadrat beta min 1 ini ya. Per 1/, cos kuadrat beta. Oke, cos kuadrat beta sama-sama di bawah bisa dicoret ya. Berarti hasilnya adalah 2 cos kuadrat beta min 1. Wah, masih belum sama kan? Nah, sekarang coba nih. 1 tadi kita tahu bahwa itu sin kuadrat beta, berarti ya, karena ini beta, tambah cos kuadrat beta. Benar ya? Berarti di sini cos kuadrat beta sama dengan 1 min sin kuadrat beta. Bisa diubah kayak gini juga kan? Berarti 2 kali 1 min sin kuadrat beta min 1. Gitu ya. Berarti ini 2 min 2 sin kuadrat beta min 1. Oke. 2 min 1 adalah 1. Gitu ya. Min 2 sin kuadrat beta. Ternyata hasilnya itu sama dengan yang di soal, yang ini. Gitu ya. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Berarti ini terbukti.